Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang tips mengorganisasikan pekerjaan pada setiap organisasi. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang mengenal proses pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Mekanisme pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi secara umum dimulai dari proses pelaksanaan musyawarah besar dan juga melalui pelaksanaan rapat anggota atau nama lain yang sama atau kasih jenis dengan MUBES atau rapat anggota organisasi. Dan berikut ini adalah merupakan tahapan-tahapan sekaligus merupakan proses pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah perumusan dan penetapan kriteria kepengurusan. Perumusan kriteria kepengurusan pada setiap organisasi dilaksanakan dalam satu agenda sidang komisi melalui MUBES atau rapat anggota pada setiap organisasi, yang selanjutnya akan ditetapkan atau disahkan melalui sidang pleno kedua melalui pelaksanaan musyawarah besar atau MUBES atau nama lain yang sama dengan MUBES atau rapat anggota yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Yang kedua adalah pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara organisasi atau pemilihan KSB organisasi. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara atau KSB organisasi dilaksanakan melalui sidang pleno kedua, pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota atau nama lain yang sama dengan MUBES atau rapat anggota pada setiap organisasi, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara secara aklamasi dan juga dapat dilakukan melalui pemungutan suara ataukah secara voting. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan persidangan, pelaksanaan musyawarah besar atau nama lain yang sama dengan musyawarah besar atau rapat anggota yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Yang ketiga adalah penetapan ketua, sekretaris, dan bendahara terpilih atau penetapan KSB terpilih. Setelah dilakukan pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan telah dinyatakan quorum, maka KSB atau ketua, sekretaris, bendahara terpilih tersebut ditetapkan melalui sidang pleno kedua pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi dengan membacakan konsideran penetapan KSB terpilih atau penetapan ketua, sekretaris, bendahara terpilih oleh pimpinan sidang atau presidium sidang. Yang keempat adalah pemilihan dan penetapan tim formatur. Pemilihan dan penetapan tim formatur adalah juga merupakan agenda sidang pleno kedua
yang dilaksanakan melalui musyawarah besar atau rapat anggota organisasi. Adapun tugas dari tim formatur tersebut adalah untuk melengkapi personil kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi. Dan berikut ini adalah personil dari tim formatur pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah Ketua Sekretaris Bendahara terpilih atau KSB terpilih. Kemudian yang kedua adalah pengurus demisioner. Kemudian yang ketiga adalah pimpinan sidang atau presidium sidang. Yang keempat adalah perwakilan anggota organisasi. Dan yang kelima adalah organizing komite atau panitia pelaksana kegiatan. Setelah tim formatur melengkapi personil kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi, maka tim formatur tersebut membuat surat keputusan pembentukan kepengurusan selama satu periode organisasi berikutnya, yang selanjutnya akan dibacakan dalam proses pengukuhan dan pelantikan kepengurusan pada setiap organisasi. Yang terakhir, yang kelima, yang merupakan tahapan dan juga merupakan proses pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi adalah pelantikan kepengurusan. Untuk memperkuat legitimasi kepengurusan pada setiap organisasi, sangat penting dilakukan pelantikan kepengurusan untuk mendengarkan sumpah dan janji dari masing-masing personil yang terlibat dalam kepengurusan pada setiap organisasi, sehingga dengan demikian seluruh pengurus yang tergabung pada setiap organisasi dapat menjalankan amanah secara bertanggung jawab selama satu periode organisasi berikutnya. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 5 tahapan sebagai proses pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah perumusan dan penetapan kriteria kepengurusan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan ketua sekretaris bendahara atau pemilihan KSB. Kemudian yang ketiga adalah penetapan KSB terpilih atau ketua sekretaris bendahara terpilih. Dan yang keempat adalah pemilihan tim formatur. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pelantikan kepengurusan. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dengan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu mengenal kriteria kepengurusan pada setiap organisasi. Dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan masukan dan saran di kolom komentar, yang dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi video selanjutnya, seperti tips mengelola informasi organisasi, batas kewenangan sekretaris organisasi, dan juga leadership dan kualitasnya. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.